Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dokpol. Dan ini kita akan memperkenalkan satu channel baru bernama Teknopolitika. Dan ini pada video pertama, konten pertama kita akan membahas tentang tutorial. Jadi kita akan menjawab keresahan para teman-teman mahasiswa dalam memulai proposal skripsi tentunya. Dan ini mungkin berlaku untuk proposal tesis, disertasi, tapi setidaknya untuk proposal skripsi dulu ya. Nah, ini jadi teman-teman daripada bingung, teman-teman langsung aja cek di Google Cendekia atau scholargoogle.com. Mungkin teman-teman punya minat tersendiri tentang apapun itu riset. Nah, teman-teman nanti bisa keep itu dulu. Dan ini saya berikan contoh, jadi kayak tutorial untuk video-video selanjutnya kalian bisa akses di YouTube ini. Dan sekarang jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu sebelum kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama kita cek di Google Cendekia, berdiri di bahu raksasa. Pertama, saya akan memberikan contoh yang cukup populer. Jadi teman-teman pasti tahu ada yang namanya Squid Game, film yang sangat populer di kalangan para pencinta film dan juga pecinta Netflix. Yang pertama, kita akan mencari penelitian tentang itu. Kebetulan karena saya adalah orang ilmu komunikasi, maka penelitiannya juga tidak jauh-jauh dari ilmu komunikasi. Langsung saja silahkan klik di sini. Ini sudah ada ya. Jadi pertama kali teman-teman bisa cek Squid Game. Nah, di sini ya, ini sudah saya cari dan ada banyak sekali. Ada Squid Game Netflix Capitalism, penelitian tentang kapitalisme, analisis, violence, cultural effect, movie, marketing, film, sukses, dan Indonesia. Jadi kalian tinggal klik di bagian biru ini. Nah, nanti akan muncul banyak sekali penelitian tentang Squid Game. Ini teman-teman ya, kalau lihat di Google Scholar itu kalian lihat ya, kenapa saya berikan tanda kutip ini, itu artinya adalah teman-teman bisa membatasi hanya pada tanda kutip ini aja. Jadi ini aja, fokus ke tanda kutip ini. Jadi tidak Squid, tidak game, tapi Squid Game. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang perlu diulang. Jadi ketika mencari seperti ini, nanti akan keluar semua riset-riset tentang Squid Game. Dan di sini ada penelusur terkait. Ada Squid Game Korea yang tadi, ada Parasit, ada series, ada Korean drama, Netflix series, social issue, ada banyak sekali ya. Jadi yang berhubungan tentang Squid Game. Satu film tapi ada banyak sekali riset. Termasuk nanti misalkan teman-teman mau meneliti tentang ini, ada banyak sekali riset. Dan di bagian kiri ini, teman-teman lihat ada riset kapan saja, itu artinya sejak awal. Ini banyak banget. Nah, kalian bisa ngecek di sini ada banyak sekali. Sampai 10 halaman lebih ya berikutnya. Dan sejak tahun 2025, ada sejak 2024, sejak 2021, atau kalian punya rentang khusus. Misalkan dari tahun 1900 sampai tahun 1998, kalian bisa cari, kalian batasi jurnal kapan aja. Dan ini menurut relevansi dan tanggal. Ini kalian pasti sudah tahu ya. Nah, di sini Squid Game kalian lihat sangat banyak. Ini ada 10 halaman lebih ini ya. 10 halaman lebih dan rata-rata tulisannya berbahasa Inggris. Nah, kita coba lagi nih. Karena kita mahasiswa ilmu komunikasi, makanya kita tambah lagi. Oh, sebelum itu kalian cek dulu misalkan ini. Kalian kalau mau meneliti tentang Squid Game dan benar-benar Squid Game, kalian tinggal ditambah in title. Seperti ini. Kalian klik, nanti jurnal-jurnal yang judulnya mencakup kata Squid Game itu muncul semua. Nah, ini semua kan, kalian lihat di bagian judul itu ada Squid Game semua. Nah, banyak sekali kan. Nah, ini kita tambahin lagi. Ini kan in title yang mepet. Lalu ada ilmu komunikasi. Ini saya memang sengaja saya tambahkan ilmu komunikasi. Karena apa? Kalau misalkan kalian meneliti Squid Game, tapi bisa jadi kalian ke sastra atau yang lain. Nah, sedangkan karena teman-teman di sini mungkin ada yang ilmu komunikasi, saya
langsung menuliskan ilmu komunikasi. Udah mulai ada. Jadi kalian lihat mulai ada penelitian berbahasa Indonesia. Ada analisis semiotika pesan moral dalam film Squid Game. Yang kedua, pemaknaan gender pada film Squid Game 2021. Ada representasi survival adegan permainan dalam seri Squid Game menggunakan pendekatan Ferdinand de Saussure. Lalu ada nilai-nilai religius dalam drama Korea Squid Game. Mungkin teman-teman yang pernah nonton filmnya mungkin kayak berpikir apakah ada nilai-nilai religiusnya, dan ternyata ada yang meneliti itu. Ada juga brand image Squid Game terhadap loyalitas pelanggan Netflix. Itu ada juga. Ada representasi kemiskinan dalam film Squid Game. Itu pasti kalian lihat ada banyak sekali ya, kayak scan yang menunjukkan kalau orang-orang pada kesulitan keuangan akhirnya mencoba game yang membahayakan diri mereka sendiri. Lalu ada juga analisis resepsi, atau mungkin teman-teman mau yang lebih spesifik lagi, kalian mungkin ya mau penelitian kualitatif atau kuantitatif, kalian bisa tambahkan seperti ini. Nah, ini semakin menipis lagi. Jadi kita lihat yang judulnya ada Squid Game, ada ilmu komunikasi, dan juga ada kualitatif. Oke, di sini ya. Nah, kita lihat ada nih semiotika. Ini jelas-jelas di kualitatif. Tapi nggak tahu ya nanti di dalamnya seperti apa metodenya, bisa kalian download sendiri yang kayak gini. Bisa kalian download ya. Cek. Ada representasi survival, itu kalian bisa cek juga. Kekerasan nonverbal dalam web series, kalian bisa cek juga di sini. Misalkan dicek ya, itu kemungkinan ada yang skripsi. Oh, ini ya. Jadi langsung aja ini harus pakai download. Lalu ada analisis resepsi terhadap objektifikasi perempuan dalam serial Netflix Squid Game ya. Ada juga pengaruh brand image yang tadi yang sudah kita temukan. Dan ini juga bisa kalian download satu persatu. Nanti berikutnya ada juga representasi kelas sosial. Kalian download ini. Kalian bandingkan, kalian download, ini kan jurnal yang sangat relevan ya, sama-sama mungkin konteksnya sama-sama Squid Game. Kalian download semua jadi akan satu folder. Nah, nanti kalian misalkan menemukan jurnal baru yang relevan, kumpulin di situ semua. Saya menyebutnya sebagai jurnal backbone, atau kayak semacam kalian ada tulang punggung ya, kayak tulang punggung. Kalau kalian punya jurnal yang relevan, yang seolah-olah jadi tulang punggung dalam riset kalian, itu yang saya kasih tahu di sini ya itu. Jadi teman-teman download semua yang bisa di-download. Kalau nggak bisa kalian cari cara, cari yang kira-kira bisa di-download. Nah, di sini misalkan ada kalian bingung cara biar cepet gimana, kalian tinggal kutip di sini. Nanti kan ada nih Widya Stuti presentasi, ini mungkin skripsi ini ya mungkin ya. Nah, ini tinggal kalian nanti masukkan di badan teks Widya Stuti 2022, mana bagian mana dalam jurnal itu yang akan kalian kutip. Kalian tinggal seperti itu, tinggal tempel. Nah, nanti kalian parafrase, kalian jelaskan ulang. Jadi jangan copy paste, tapi kalian membaca, oh ini pas masuk ke dalam penelitian saya, dan ini perlu adanya parafrase. Jadi kalian ada proses mental, proses berpikir yang membuat kalian nanti bisa bisa menggunakannya dalam artikel kalian, proposal skripsi kalian. Mungkin ini dulu ya teman-teman, silahkan nanti mencari sendiri. Ini bisa diganti semua ini. Misalkan ilmu komunikasi ini kalau dihapus, mungkin ya kalian akan bertemu dengan banyak sekali riset yang mungkin bukan kajian ilmu komunikasi. Atau kualitatif juga bisa kalian hapus, jadi bisa memperoleh banyak jurnal. Atau Squid Game-nya itu nggak di title Squid Game, banyak sekali, ada 10-an.